Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, kali ini aku akan membahas ada beberapa pertanyaan yaitu tentang bagaimana Mbak kalau usaha kita itu sering dihutang atau dibond. Nah, ini merupakan salah satu kendala ya guys yang bisa menghambat perputaran dalam toko kita, apalagi kalau kita itu tokonya itu baru merintis atau belum besar, toko kecil dengan modal yang terbatas. Untuk setiap usaha ada orang berhutang atau bond, itu memang sudah biasa ya guys. Nah, tugas kita itu harus membatasi atau mengontrol, karena takutnya kalau modal kita itu banyak yang dihutangkan atau barang-barang kita banyak yang dihutangkan, kita tidak bisa memutar lagi untuk membeli barang lagi. Apalagi kalau modal kita itu kecil, kita pasti butuh suntikan dana lagi untuk mengisi toko yang sudah kosong karena barang itu terlanjur kita hutangkan. Kalau kita mempunyai prinsip kita tidak menghutangkan, itu ya bagus guys, tapi kalau dalam kehidupan bermasyarakat pasti ada rasa sungkan, atau karena itu tetangga atau itu teman dekat yang berhutang barang-barang, itu pasti mau nggak mau kita pasti memberikannya. Nah, dari sini kita juga harus membatasi, misalnya kita modal berapa ya yang dihutangkan, itu berapa persennya aja, dan itu untuk orang-orang yang dipercaya aja guys, karena resiko menghutangkan itu takut orang itu tidak membayar dan otomatis hilang modal kita. Karena untuk toko kecil seperti saya ini ya guys, kalau terlalu banyak barang yang dihutangkan, otomatis selalu memerlukan suntikan dana atau modal kembali untuk ngisi toko. Jadi alangkah baiknya itu dipertahankan beberapa modal yang sekiranya ada itu untuk diputar kembali, itu lebih baik. Dan kebanyakan mereka yang yang menghutangkan itu takut barang yang mereka jual itu tidak laku, karena di toko-toko lain itu lakunya dengan sistem dihutangkan pada konsumen. Nah, untuk toko saya apakah ada yang orang berhutang atau bond? Oh, tetap ada ya guys, tapi tetap saya batasi nominal hutangnya, dan itu pun hanya untuk orang-orang yang saya percaya saja. Nah, untuk produknya tidak semua produk yang saya hutangkan ya guys, apalagi untuk produk moving atau produk yang cepat lakunya itu tetap tidak saya hutangkan, karena saya itu belinya pada R1 atau distributor selalu cash. Nah, yang untuk produknya yang bisa dihutangkan itu produk pengembangan atau produk yang susah ya untuk menjualnya, atau produk yang dititipi oleh R1 atau distributor yang bayarnya nanti aku ke mereka itu juga di Tempo. Nah, itu bisa aku hutangkan ya guys. Jadi untuk hal ini aku juga perlu berhati-hati gimana caranya agar modal tidak tergerus habis karena dihutangkan. Nah, walaupun kita hanya toko kecil, kita tidak perlu takut untuk bersaing dengan toko-toko yang memiliki modal besar dengan sistem dihutangkan, sehingga banyak ya petani yang datang karena ada sistem dihutangkan. Nah, kita jangan takut, kita harus menghilangkan mindset kalau tidak dihutangkan bakal tidak laku. Nah, itu harus dihilangkan, karena kita harus percaya kalau rezeki itu sudah ada yang mengatur ya guys. Dalam sistem berdagang kita tetap mengandalkan Allah ya guys, jadi kita tidak perlu. Nah, apabila kita akan terus mengikuti sistem berjualan seperti ini, dihutangkan secara terus-menerus tanpa melihat modal kita itu sudah menipis apa enggak, atau tidak bisa mengontrol karena sudah terlalu banyak yang barang-barang yang kita hutangkan, maka ini akan berisiko untuk kelanjutan toko kita. Selain itu, kita akan pusing untuk mencari tambahan modal. Bisa jadi malah kita yang berhutang pada bank atau pada orang lain untuk menambah barang-barang yang ada di toko kita.
Sebelum semua barang yang ada di toko habis dan mandek pada konsumen, sebaiknya kita stop aja dulu, kita mulai lagi dengan sistem penjualan dengan cash. Oke, boleh ada yang berutang, tapi harus dihitung berapa persen dari modal yang kita punya agar kita bisa memutar kembali. Jadi solusinya kita harus benar-benar membatasi dan seleksi ya sama pihak-pihak berutang, dan syukur-syukur kalau kita bisa tegas dengan cara tidak menghutangi. Nah, itu lebih baik ya guys, dengan sistem mungkin harga lebih murah tapi harus cash. Itu solusi bisa menghindari kita sebagai pemilik toko tidak pusing dan terus berjalan antara jual dan beli order dan tidak mandek ya. Itu aja dari aku ya guys, dan mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditulis di komentar, dan sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.